Keputusan Indonesia 38 tahun silam untuk mengakuisisi pesawat pancar gas karya General Dynamics masih dirasakan manfaatnya sampai detik ini. 35 tahun setelah F-16AB diserahkan oleh Washington DC kepada Jakarta, jet tempur yang aslinya menggunakan radar AN/APG-66 keluaran Westinghouse Electronic System masih menjadi tumpuan Indonesia untuk kepentingan pertahanan udara. Walakin F-16AB tidak dalam kondisi terbaik meskipun sebagian besar wahana terbang tersebut sudah selesai menjalani program IMLU. Misalnya kesiapan radar AN/APG-68V9 yang sudah discontinue seiring dengan akuisisi Westinghouse Electronic System oleh Northrop Grumman. Karena 10 F-16AB yang tersisa dari pengadaan awal 12 pesawat sangat amat jelas tidak cukup untuk mengamankan ruang udara tanah air Adinda Indah, Jakarta mendatangkan 24 F-16CD pada era administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua burung besi tersebut ialah jet tempur bekas pakai US Air Force sehingga digolongkan sebagai Excess Defense Article atau EDA. Di atas kertas, kemampuan F-16CD yang aslinya tidak mempunyai drag chute itu di atas F-16AB yang telah diterbangkan oleh Indonesia. Namun hingga hari ini, pesawat pancar gas yang mengadopsi satu Pratt & Whitney F-100PW 220E turbofan engine itu tidak mampu menjadikan AIM-120 sebagai peluru berpandu andalan. Menurut rencana, 10 F-16AB akan menjalani program upgrade menjadi setara Viper. Sedangkan nasib 23 F-16CD belum jelas sampai sekarang apakah akan ditingkatkan menjadi sepadan dengan Viper atau hanya upgrade biasa saja. Keterlibatan Lockheed Martin sebagai OEF pesawat tempur yang tengah memasuki masa senja itu pun tidak jelas dalam rencana upgrade F-16AB maupun F-16CD. Apakah pembuat F-117 tersebut tidak memiliki lagi gairah di pasar Indonesia disebabkan oleh Jakarta yang lebih tertarik dengan solusi dari Boeing, yakni F-15IX? Pesawat pancar gas yang ditenagai oleh dua GE Aerospace F-100GE 129 turbofan engine tersebut kini tengah diincar oleh Indonesia. Harapan, apakah Jakarta akan tercatat sebagai pemakai F-15IX sekarang berada di Medan Merdeka Barat dan Taman Suropati. Jet tempur bermesin ganda itu memang tercatat sebagai salah satu penempur terbaik generasi 4,5 dengan kemampuan hard kill and soft kill yang tidak diragukan. Paket penawaran beragam peralatan soft kill kepada Indonesia pun cukup menggoda, karena penawaran serupa belum pernah disampaikan oleh Amerika Serikat kepada Jakarta. Sementara status pengadaan Rafale oleh Kampung Agustin Wulandari hari ini ialah menunggu penyerahan dari Dassault Aviation, pembelian F-15IX masih bersifat spekulatif. Hal demikian disebabkan belum ada kepastian program dalam bentuk Blue Book, apalagi menyangkut Letter of Offer and Acceptance atau LOA. Dengan asumsi akuisisi pesawat tempur yang didesain oleh McDonnell Douglas berjalan lancar sesuai rencana, apakah F-15IX akan menjadi impor jet tempur generasi 4,5 buatan Waksam yang terakhir kalinya oleh Jakarta? Seperti dipahami, negeri kelahiran Floyd Mayweather Jr. sudah berhenti mendesain, mengembangkan, dan memproduksi pesawat tempur generasi 4,5 pasca F-16, F-15, dan FE-18. Saat ini Om Sam tengah memproduksi dan mematangkan F-35ABC yang merupakan pesawat tempur generasi kelima kedua yang dipunyai. F-22 ialah pesawat pancar gas pertama generasi kelima yang dihasilkan oleh Amerika Serikat lewat Lockheed Martin. Produsen C-130 tersebut memang terkenal jago dalam urusan Low Observable Technology lewat Skunk Works yang sudah terbukti dengan SR-71, F-117, dan F-22.
Pentagon kembali mempercayakan kontrak F-35 kepada Lockheed Martin, sementara Boeing harus gigit jari karena X-32 ditumpangkan oleh X-35 dalam program Joint Strike Fighter atau JSF. Sejak awal pandemi COVID-19 merebak ke seluruh bumi, Indonesia sudah menyatakan aspirasi ingin menjadi operator penempur yang dapat mengatasi gravitasi bumi berkat satu Pratt & Whitney F135 turbofan engine tersebut. Walakin, Amerika Serikat menolak aspirasi itu dengan alasan negeri asal Rosi, Sheikh Abu Bakar, harus mengadopsi dulu jet tempur generasi 4,5. Pesawat tempur generasi 4,5 yang dimaksud oleh Pentagon ialah F-16 Viper, sebab di masa itu Lockheed Martin tengah gencar berkampanye di Jakarta agar mengakuisisi F-16 Block 7072. Alih-alih melirik F-16 Viper, Kementerian Pertahanan malah menaruh hati kepada F-15IX. Berbeda dengan Australia dan Singapura, Indonesia sampai detik ini masih bertepuk sebelah tangan soal status menjadi pemakai F-35. Perlu diidentifikasi mengapa Jakarta masih sulit untuk tergabung dalam klub F-35. Tanpa mengidentifikasi masalah, tentu saja sukar untuk memperbesar peluang Jakarta menjadi setara dengan Canberra dan Singapura pada dekade 2030-an pasca pengadaan F-15IX. Secara garis besar terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi menjadi biang kerok kenapa belum terlihat hilal jet tempur yang kanopinya terbuka ke depan guna menghilangkan pantulan radar dan memperbaiki kualitas stealth itu di tempat asal Ira Kusno. Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia berkontribusi terhadap sukarnya akses Jakarta terhadap wahana terbang yang memakai radar AN/ABJ-81 buatan Northrop Grumman. Sebagaimana diketahui, kebijakan luar negeri bebas dan aktif membuat Indonesia sulit menjadi kawan yang diandalkan oleh negara lain sebab Indonesia ingin tidak berpihak dalam urusan antar bangsa. Masalahnya adalah Indonesia bukan pemain global dalam urusan politik, ekonomi, teknologi dan militer global, sehingga kebijakan luar negeri yang diadopsi cenderung menyulitkan Jakarta mengakses teknologi maju seperti F-35. Kedua, keamanan teknologi. Keamanan teknologi selalu menghantui Indonesia selama 24 jam 7 hari, sebab isu tersebut tidak pernah dianggap penting. Tidak ada regulasi nasional yang kuat tentang keamanan teknologi, termasuk keamanan teknologi pertahanan. Selain urusan peraturan, Indonesia juga lemah dalam penerapan keamanan teknologi sehingga tidak aneh jika hal-hal sederhana saja seperti situs pemerintah dan data center pemerintah dengan mudah dijebol oleh para hacker. Hal demikian tentu saja sulit membuat Jakarta untuk meluruhkan hati Washington DC yang mensyaratkan adanya keamanan teknologi dalam urusan transfer teknologi maju di bidang pertahanan. Ketiga, infrastruktur komunikasi. Infrastruktur komunikasi Indonesia sebagian sudah menggunakan karya anak bangsa Cina seperti Huawei. Padahal F-35 ialah jet tempur yang terus-menerus terkoneksi dengan semacam data center di Amerika Serikat guna mengetahui kondisi teknis pesawat maupun pemakaiannya. Terkait dengan hal tersebut, tentu saja sulit bagi Jakarta untuk menjadi operator F-35, sebab Paman Sam mensyaratkan infrastruktur komunikasi pesawat pancar gas itu tidak memakai produk-produk karya anak bangsa Cina. Suka atau tidak suka suatu negara yang hendak menjadi anggota perkumpulan F-35 harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, baik dari aspek politik maupun teknis. F-22 dan F-35 adalah dua penempur yang memang terbukti sebagai generasi kelima, sementara jet tempur buatan beberapa negara lain yang mengklaim sebagai generasi kelima masih belum proven. Anggap saja klaim-klaim itu sebagai iklan niaga guna menarik konsumen.
Apakah klaim iklan niaga itu terbukti atau tidak baru dapat diketahui setelah pembeli mengoperasikan pesawat-pesawat tempur itu. Apabila Indonesia hendak mengakuisisi pesawat tempur generasi kelima, Jakarta hendaknya mengimpor jet tempur yang sudah proven. Indonesia jangan menjadikan diri sebagai first export customer untuk jet tempur yang oleh pembuatnya diiklankan sebagai generasi kelima. C-20 dan purwarupa pesawat buatan Turki ialah contoh klaim pesawat generasi kelima yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk dapat melakukan pengadaan pesawat tempur generasi kelima yang sudah proven, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Harus diingat, penjual mempunyai posisi tawar yang lebih besar daripada pembeli.